tanda di mana dua orang atau lebih memiliki ikatan relasi yang baik dan mendalam adalah melalui mengenal satu sama lain. Kualitas relasi dapat dilihat dari seberapa jauh atau seberapa dalam tingkat pengenalan pribadi satu sama lain. Orang yang memiliki relasi yang mendalam, biasanya mereka saling mengenal sifat, mengenal hobi, makanan kesukaan, dan lain-lain. Sehingga kadang kalau ada teman atau sahabat yang berulang tahun misalnya, dia pasti tahu hadiah apa yang cocok untuk dia. Makanan yang ia sukai kita masakan. Pakaian warna apa yang ia sukai kita belikan. Menurut saya itu semua kita lakukan karena kita saling mengenal dalam berelasi. Saudara dan saudariku terkasih, lalu bagaimana dengan relasi kita dengan Allah sendiri? Kalau kita mengaku atau mengatakan bahwa kita sungguh mengenal Allah, memiliki relasi yang intim dengan Allah, saya mau bertanya, seberapa dalamkah pengenalan kita kepada Tuhan? Apakah benar Allah juga sungguh mengenal kita? Atau Anda dengan saya kurang mengenal Allah sendiri? Apakah kita kurang atau tidak pernah memberikan kesempatan kepada Tuhan agar Ia sendiri berbicara kepada kita apa yang Ia kehendaki? Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Penginjil Yohanes hari ini mencatat bahwa Yesus menyebut dirinya sebagai pintu. Yesus berkata, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput yang hijau." Kalau Yesus berkata bahwa ia adalah pintu, itu sama dengan mengatakan bahwa Yesus atau dia sendiri adalah jalan keselamatan. Orang yang masuk tidak melalui pintu, ia tidak bisa memasuki sebuah rumah. Masuk atau lompat melalui jendela atau bukan pintu, itu namanya pencuri. Dan bagi mereka yang menemukan pintu lalu masuk melaluinya, mereka akan memperoleh keselamatan. Dan saudara-saudariku terkasih, melalui sabda Yesus ini pula kita memahami dan mengerti bahwa Bapa yang begitu misteri, akhirnya kita bisa mengenalnya karena melalui Yesus. Dalam diri Yesuslah kita bertemu dan mengenal siapa itu Bapa di surga. Perjumpaan antara kita dan Bapa itu terjadi melalui dan dalam Yesus sendiri. Dengan demikian, hendak dikatakan bahwa hanya melalui Yesuslah kita memperoleh keselamatan dan sungguh mengenal tentang siapa itu Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, saat ini kita mengenal begitu banyak agama dan kepercayaan di dunia ini. Baik agama atau aliran yang diakui maupun yang tidak diakui.
agama-agama suku atau kebudayaan, semuanya mengajarkan tentang iman akan Allah, seperti halnya agama Kristen. Semuanya mengajarkan tentang kebaikan dan kebenaran. Namun di sini saya mau menyapa secara khusus umatku Nasrani. Kita patut bersyukur karena melalui pengenalan atau relasi kita dengan Yesus, kita akhirnya bisa mengenal siapa itu Bapa. Allah bukan lagi sesuatu yang misterius, yang sulit untuk kita kenal. Karena di dalam Yesus, kita akhirnya mengenal Allah sebagai kasih. Dan dalam Dia ada pengorbanan, ada penebusan, dan keselamatan kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, umat paroki katedral dan kuasi paroki Santa Cecilia, dan bagi siapa saja yang sempat menangkap siaran kami. Hari ini juga bertepatan dengan Minggu Panggilan Sedunia. Dan khusus untuk anak-anak sekami di paroki kita, hari ini sebenarnya adalah hari yang spesial untuk Anda. Dari pusat KKI nasional menawarkan sebuah tema yang bagus yang kita renungkan dalam Minggu Panggilan ini. Dipanggil dan diutus menjadi gembala yang baik bagi sesama. Bagaimana kita menjadi gembala yang baik, anak-anakku? Anak-anak tentu berpikir bahwa saya masih kecil, saya masih anak-anak, tidak mungkinlah saya menjadi gembala seperti Yesus. Saya kan ada orang tua, saudara-saudari, kakak-kakak saya yang menjadi gembala untuk saya. Nah, kalau ada anak-anak sekami yang berpikir dan berkata seperti itu, berarti pastor mau mengatakan dia belum mengenal Yesus. Dia belum mengenal Tuhan. Lalu bagaimana saya mau menjadi seorang gembala? Saya kan masih kecil. Dengarlah anak-anakku, jangan pernah berkata kalau engkau masih kecil untuk mengenal Tuhan. Anak-anak harus berani tampil sebagai laskar Kristus. Bagaimana caranya? Oh, gampang sekali. Ini pastor mau bilang, anak-anak, apakah biasa rajin berdoa atau tidak? Berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur. Apakah pernah membantu orang tua di rumah atau tidak? Karena melalui perbuatan-perbuatan baik, anak-anakku, anak-anak sekami, anak-anak sekolah minggu tampil sebagai laskar Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak gembala yang baik. Dan Minggu Panggilan ini juga saya hanya mau menyadarkan kembali kepada kita sebagai orang tua. Janganlah kita melarang anak supaya menentukan pilihannya, termasuk ingin masuk seminari, menjadi calon imam atau suster. Mereka saat ini lagi sedang mencari suara Tuhan yang sedang memanggil atau menyapa mereka. Kalau mereka benar-benar mendengarkan suara Tuhan, pasti mereka juga tahu jalan ke sana. Pintunya di mana, konsekuensinya apa kalau sudah masuk melalui panggilan ini. Nah, kita sebagai orang tua, sebagai kakak-kakak, saudara-saudari harus mendukung dia, mensupport dia, agar benih yang meskipun kecil yang tumbuh itu karena panggilan Allah, mari kita sokong dia
agar ia menjadi pribadi yang kuat. Untuk diketahui bahwa saat ini Paroki Katedral dan Kuasi Paroki Santa Cecilia tahun ini calonnya sedikit lumayan. Ada 4 orang anak. Harap mereka yang berempat ini bisa bertahan dan akhirnya siap untuk menjawab panggilan Allah menjadi imam di tengah gereja Allah di dunia ini. Mereka ini sudah berempat. Biasanya kalau satu keluar, satu hilang, tumbuh 1000. Tetapi kita ini lain. Satu hilang, hilang semua. Maka mereka yang ada ini mari kita jaga supaya gereja kita tidak kekurangan pastor atau imam. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, akhirnya pada perayaan Minggu Panggilan ini, sekali lagi saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan tugas dan panggilan hidup kita masing-masing. Mari kita menjawab panggilan Allah itu dengan tugas dan pelayanan kita masing-masing, baik di rumah, di kantor, di rumah sakit, atau di mana saja kita berkarya. Menjalankan tugas dan panggilan hidup dengan penuh tanggung jawab adalah mereka yang sungguh-sungguh mengenal Allah. Masuklah melalui pintu yang satu itu dan jangan melalui pintu-pintu yang lain. Karena pintu yang satu ini memberikan jaminan bahwa kita akan selamat hari ini dan akhirat. Yesus bersabda, barang siapa datang dan masuk melalui pintu utama itu, aku mengenal dia dan ia tentu mengenal saya. Karena aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Amin.